Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Johnson Tumiwa dalam acara Kebenaran yang Sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman, anak-anak didik, anak-anak iman kami, baik di Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Anastas Bitung, maupun Sekolah Pengembangan Pelayanan Maranatha Bitung. Selamat bertemu lagi dalam kesempatan yang ada pada malam ini. Saya yakin Anda diberkati oleh Tuhan. Doa saya pada malam ini menyertai kita semua dalam keberkatan dan kasih sayang Allah. Mari kita berdoa mengawali pertemuan kita malam ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau pada malam ini boleh bertemu dengan rekan-rekan hamba-Mu di dalam siaran langsung sosial media yang sementara kami jalani bersama. Berkati acara kami malam ini dari awal sampai akhirnya. Jadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti tanpa melewatkan acara ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita telah banyak melihat kasus-kasus dalam kehidupan kita atau hal-hal yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa persalahkan orang manakala kita menemukan ada hal-hal yang di luar prediksi atau jangkauan kita berpikir. Tadi istri saya mengerjakan bagiannya, ya sudah malam dia mengambil barang ya berupa gunting yang seperti ini, dan mungkin ini gunting yang dipakai tadi. Dia menggunting bunga-bunga, ya bunga-bunga tadi sedemikian indah supaya enak dipandang. Kenapa? Karena dia seorang wanita yang suka memelihara bunga dari dulu. Saudara-saudara, kalau saya ke rumahnya waktu muda dulu, dia selalu mengerjakan pekarangan rumahnya dan menanam bunga-bunga yang telah disiapkan. Luar biasa. Ini hal-hal yang indah dan baik untuk kita jalani bersama. Dan malam ini saya ingin dalam satu pembacaan Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Amos, ya. Dalam kitab Amos pasalnya yang Ratapan pasal 5. Ratapan pasal 5 ayat 14 dan selanjutnya yang berbunyi begini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Tulisan ini yang telah kita baca bersama-sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hidup dan mati. Hidup dan mati berarti
Kenapa disebutkan kedua hal ini? Ini menunjukkan kepada kita tentang perkara kematian dan kehidupan. Perkara yang hidup berarti dia bergerak, dia bersosialisasi, dan dia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Jika bicara kematian, adalah kesunyian, kebisuan, dan dalam hari ini saya ingin berkata kepada kita bahwa di dalam ratapan ini dicatat hal yang paling penting untuk kita miliki dalam hidup adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat. Sesuatu yang baik adalah prioritas bagi kita. Sesuatu yang baik adalah kebanggaan. Sesuatu yang baik adalah idaman. Sesuatu yang baik adalah kesukaan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa demikian? Sebab jika kita memiliki keadaan yang dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, itu berarti kita sementara menempatkan yang hidup menjadi terindah dalam hidup kita dan kita menikmati hasil dari hidup itu sendiri. Banyak orang hidup, saudara, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau tidak. Banyak orang sementara berkarya, ya saya senang. Saya melihat ada teman saya tadi, dia menyanyi lagu rohani di sosial media. Dia ada di Makassar bekerja dengan teman-temannya di sana, mendatangkan kebaikan. Dia bangga, dia masih menyanyi bersama. Saya like di komentar, mantap ibu. Ini adalah satu bukti bahwa inilah keadaan. Inilah fakta yang tidak bisa dihindari tentang hidup ini. Saat ini kalau kita mau ke Jakarta, oke. 2-3 jam kemudian kita sudah ada di Jakarta. Kalau kita mau ke Makassar, 1 jam kemudian kita sudah ada di Makassar. Kalau kita mau ada di Manado, ataupun kalau kita mau ada di Bitung, dimanapun kita datang, kita membutuhkan waktu tidak terlalu panjang dan pasti kita bertemu. Bapak Ibu, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan. Kehidupan untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kehidupan untuk menunjukkan bahwa kita punya fakta yang tidak bisa dibantah. Kehidupan adalah realisasi dari keadaan-keadaan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kematian itu adalah bukti dari proses kehidupan. Kenapa? Sebab Alkitab mencatat hampir semua manusia dalam dunia ini akan mengalami kematian. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa berkata, kita tidak mau mati. Saya tidak akan mati, saya tidak akan meninggal. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dia tidak bisa berkata, tidak, saya tidak akan mengalami seperti yang orang lain alami. Tidak, saudara. Alkitab mencatat semua orang akan menghadapi hari kematian. Saya ingin bertanya, sebelum kita atau saudara dan saya mengalami kondisi ini, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Dan bagaimanakah kehidupan kita selanjutnya? Ayat tadi berkata, carilah yang baik, jangan yang jahat. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi melakukan yang tidak baik. Siapapun kita masih manusia yang membutuhkan Tuhan. Di mana Tuhan mau kita menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik adalah orang yang melewati proses yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dia berkata, jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan kata lain,
Yang jahat itu dia memiliki persamaan dengan kata-kata yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Contoh, dusta. Orang Manado bilang, orang Bitung bilang pangbaleo. Orang Manado semua bilang pangba. Kalau di Minsel dalam pamba pawal. Pamba pawal. Ditumpahan itu. Kalau di tempat yang lain, ya mereka berkata dengan bahasa mereka sendiri. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa kehidupan yang mengalami berkat Tuhan adalah membenci perkara yang jahat. Bencilah perkara yang jahat. Apa yang jahat itu? Saya katakan tadi, pendusta. Sama dengan pembohong. Berzina. Ya. Saudara-saudara, hidup berzina adalah kekejian di mata Tuhan. Ya. Perempuan ini suka tuh laki-laki sana suka tuh perempuan ini, ganti-ganti pasangan, akhirnya hidupnya amburadul. Kenapa? Dia tidak menolak segala hal yang dibenci oleh Tuhan. Dia hidup dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi malam ini kita lihat dia berkata, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Betapa penting kita membenci hal yang jahat. Apa hal yang jahat? Contoh, ya. Contoh, saudara-saudara, hal jahat itu berdusta. Berdusta kepada sahabat kita. Awalnya dia bilang, oh saya dengan dia kenalan, kami berteman dari kecil. Tetapi sekarang kami terpisah. Oleh karena setelah dia melihat ada kekurangan dari temannya, oh dia dulu begini. Kau kenal dia? Oh enggak. Kita dulu hanya sekampung tetapi saya tidak kenal dia. Padahal mereka berjalan bersama-sama. Ya, bergerak bersama-sama. Disinilah saya mau berkata, kita harus membenci yang jahat. Yang jahat itu bukan orang yang membunuh saja. Yang jahat itu bukan orang yang mencuri saja. Yang jahat itu bukan orang pendusta saja. Tetapi setiap orang yang tidak melakukan kebenaran. Itu yang disebut jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, keinginan seorang perempuan dalam kehidupannya sehari-hari adalah melakukan, mengerjakan kebaikan dengan cara pandang dan cara pikir mereka. Contoh istri saya tadi, sudah malam dia ingin membersihkan bunga-bunganya, ya, dia ingin mengatur kerapian bunganya. Ya, kadangkala saya dari jauh dia telepon, Pak, tolong dong bawa bunga kalau ada bunga. Saya berusaha, biar hanya sepohon saja. Mau kecil mau besar, itu bukan masalah. Yang penting ada bunga untuk dia. Ini kadangkala perempuan, keinginan selalu menguasai diri. Ya, perempuan kalau senangnya mau buat ini, dia pasti berusaha. Beda dengan laki-laki ya. Kalau ada ya puji Tuhan, kalau tidak ya puji Tuhan. Makanya saya mau berkata kepada kita, sesungguhnya Tuhan berfirman kepada kita, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala jalan lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung. Ini kondisi. Ini ayat ini, ratapan ini menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak tinggalkan kejahatan, maka kita akan hadapi kondisi tersulit dalam hidup kita. Kita akan menghadapi masa kecelakaan dalam hidup. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau berubah. Pikiran kita harus kita ubah, fokus ke depan melakukan yang baik. Jangan saudara, setelah kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi menjelang kitab Wahyu mau pakai dulu. Mau pakai dulu, dan mereka menganggap makian itu hal yang biasa.
Di kampung saya, saudara-saudara, kami orang di pinggiran pantai. Ya, kalau ada teman kami sampai dari mana-mana, dia datang bertemu di pantai pagi-pagi, yang satu bertanya, halo kawan, apa kabar? Setang, ternyata ngana masih hidup. Ternyata kau masih hidup. Ternyata engkau masih hidup. Setan ngana. Setan kau. Ternyata kau masih hidup. Mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, menyebut kata setan itu kepada sahabat mereka yang masih hidup itu sesuatu yang biasa. Tetapi saya mau berkata, betapa penting kita menjadikan suatu pembelajaran kepada perkataan mulut kita tentang hal yang baik. Kalau kau bertemu dengan sahabatmu, halo, shalom, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Makanya cintailah yang baik dan buanglah yang jahat. Ada pujian lama bilang, cari sini dan sana dalam dunia yang fana. Tak ada sobat seperti Yesus, cinta selamanya. Carilah, saudara, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, pribadi yang bernama Yesus Christ. Tuhan Yesus. Tidak ada sobat seperti dia. Tidak ada teman seperti dia. Tidak ada. Karena dia adalah Allah yang baik. Dialah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang memberikan apa yang kita tidak pernah pikirkan. Dia memberikan sehingga kita menemukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan di dalamnya kebaikan Allah merajai hidup kita. Jadilah berkat dimanapun Anda pergi dan berada. Buktikanlah kepada orang lain bahwa Yesus adalah juru selamat yang ajaib bagi engkau dan saya. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan jika saudara benar-benar berjalan dalam rancangan Allah. Puji Tuhan, Shalom Pak Stanley, Gembala Gembala yang ada di dekat kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah pelayanan Pak Stanley. Demikian sahabat-sahabat saya yang lain. Yesus adalah sobat yang sejati ternyata. Ibu Meska Lampai yang ada di Makassar, Shalom. Dengar, saya mau berkata, tetap cari yang baik. Karena Yesus adalah Dia adalah Tuhan yang memberkati kita, yang menjaminkan hidupnya untuk kita hidup dalam jaminan kehendak Allah. Sebab itu, marilah kita belajar tentang hal yang baik dalam hidup. Dan biarlah kita menemukan kesejatian Allah dalam hidup kita. Biarlah kita mendapatkan hal-hal yang tidak pernah didapatkan oleh dunia. Saya bangga, saya punya Yesus yang ajaib. Anda pun harus bangga. Yesus itu sungguh ajaib dalam hidupmu. Dia tidak pernah salah dan dia tidak pernah gagal di dalam memberikan apa yang terbaik dalam hidupmu. Percaya, Yesus adalah segala-galanya. Dia berbuat bagi kita tanpa syarat dan kita harus percaya kepada Dia tanpa pun syarat. Sehingga kemenangan demi kemenangan kita raih. Kita hidup dalam alam kemustahilannya. Dan kita nikmati mujizat-mujizat yang Dia tetapkan bagi kita. Carilah Dia, maka engkau akan hidup. Ketahuilah, jika kau tidak mencari Dia, engkau diperhadapkan dengan kematian. Saya yakin Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini hamba-Mu telah berbicara tentang firman-Mu bagi umat Tuhan pada malam ini. Hamba berdoa, berkati umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan, nama Tuhan diagungkan.
Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah namamu kekal buat selama-lamanya. Kami meyakini Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam rencanamu. Engkau adalah Allah yang baik, senantiasa memberkati hidup kami dalam kehendak Tuhan semata. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kami yang telah mengikuti akan acara yang kami bawakan pada malam ini, kebenaran yang sejati, dan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan diagungkan. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah lewat sosial media yang kami jalani bersama, biar Tuhan memberkati dan jadilah berkat dalam kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa sorga, terpuji namamu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, demikianlah firman Allah. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.